Sebut saja Mas Awi. Dia adalah seorang warga Indonesia yang kini tinggal di Arab Saudi, membagikan pengalaman luar biasa dari sepupunya, yaitu Ustadz Hafiz, yang bekerja sebagai pendamping jemaah umroh asal Indonesia. Pada tahun 2013, Ustadz Hafiz memimpin jemaah umroh dari Banten dan mengungkapkan kejadian aneh yang melibatkan seorang wanita berusia 35 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hamba muslim dimanapun berada, bertemu lagi kita di kisah kali ini tentang azab yang terjadi di Tanah Haram Mekah. Kisah ini mengungkapkan sejumlah peristiwa aneh dan menggetarkan yang dialami oleh para jemaah umroh. Sebelum kita mulai kisahnya, mari kita sempatkan juga untuk menulis di kolom komentar sholawat kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Semoga Allah jadikan kita orang yang kaya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Mari kita lanjutkan kisahnya. Wanita asal Banten ini bernama Soibah. Mbak Soibah tersebut tampak nyentrik dengan dandanan tebal dan berpakaian mencolok dalam kesehariannya. Tak lupa pula emas yang mengkilap menghiasi tubuhnya. Tetangga pun sudah tak heran dengan penampilan Soibah ini, padahal dulunya Soibah adalah orang yang sangat sederhana, bahkan untuk makan pun dia berhutang ke warung. Namun, suatu hari tiba-tiba Soibah ini kedatangan wanita yang ternyata adalah agen TKW ke Cina, karena melihat keadaan Mbak Soibah yang mengkhawatirkan. Wanita ini menawarkan pekerjaan kepada Bu Soibah untuk menjadi asisten rumah tangga di Cina. Dia berkata, Mbak Soibah mau gak kerja di rumah mewah di Cina? Insya Allah majikannya baik kok. Mendengar hal itu Bu Soibah sangat senang. Tanpa berpikir panjang Soibah langsung menandatangani surat perjanjian kerja. Dan singkat cerita Soibah akhirnya pergi ke Cina dan bekerja di sana. Hari-hari berlalu. 3 tahun sudah Soibah kerja di Cina dengan majikan yang baik dan tampan juga istrinya yang cantik. Setiap bulan Soibah tidak pernah absen mengirim uang untuk orang tuanya di kampung hingga terbangun rumah megah. Suatu waktu entah setan apa yang ada pada diri Soibah sehingga dia memakai baju yang sangat seksi pergi ke dapur. Yang ternyata di dapur itu ada majikan cowoknya. Sebut saja namanya Felix. Ternyata Soibah sudah lama mengincar Felix dan ingin menjadi istrinya. Maksud Soibah adalah agar hidupnya bisa naik tingkat dan tidak menjadi orang miskin terus. Dosa besar pun sudah tidak dianggap Soibah. Setelah dia berusaha selama ini untuk membuat Felix jatuh cinta pada Soibah walaupun Soibah harus ke dukun untuk memperdaya Felix dengan pelet. Akhirnya mereka menikah siri dan Soibah menjadi istri kedua Felix tentunya tanpa sepengetahuan istri pertama. 3 tahun berlalu pernikahan Koko Cina dan pembantunya itu, Mbak Soibah memutuskan untuk pulang mengunjungi kampung halamannya di Banten. Ketika Mbak Soibah turun dari mobil Alphardnya yang mewah dan semua mata tertuju padanya. Tetangganya sangat tidak menyangka bahwa itu adalah Soibah yang dulunya miskin. Sekarang dia berpenampilan sangat hedon. Emas berkilau menghiasi tangan, kuping dan lehernya. Wajahnya pun kinclong seperti artis Korea. 1 minggu kemudian Soibah memutuskan untuk berangkat umroh bersama kedua orang tuanya. Di perjalanan lancar tiada halangan. Namun Soibah sering merasa mual dan pusing. Setibanya di Mekah Soibah menyempatkan diri untuk berobat terlebih dahulu. Setelah makan malam, Soibah tertidur karena efek dari obat yang diminumnya. Lalu dia bermimpi sangat mengerikan bahwa wajahnya berubah menyerupai seekor anjing dan menggonggong di depan Ka'bah. Dan tiba-tiba ada sesosok makhluk besar mendatangi Soibah dan berkata, Soibah, tobatlah kamu dan buanglah balet yang kamu pergunakan untuk suami kamu. Lalu Soibah seketika bangun dari tidurnya dengan keringat dingin di badannya dan menggigil ketakutan. Namun Soibah menyepelekan peringatan itu dan tidur kembali.
Dan keesokan harinya ketika melakukan tawaf di pelataran Ka'bah, kejadian aneh terjadi. Soibah tiba-tiba mengamuk dan bersikeras ingin pulang ke Indonesia dengan menjerit-jerit seperti orang hilang akal. Seketika semua orang yang sedang tawaf matanya tertuju dan melihat kelakuan Soibah itu. Tidak hanya di situ, keanehan ini berlanjut ketika Soibah tiba-tiba buang air kecil di celana di dalam masjid. Orang tuanya pun hanya bisa menangis dan meminta pertolongan pada Allah. Ketika Soibah hendak dibawa ke hotel untuk beristirahat, tiba-tiba dia pingsan dan keadaan seketika tenang. Namun ternyata ketenangan itu hanya sesaat. Lalu keesokan harinya Soibah bahkan bertingkah lebih aneh. Dia tiba-tiba telanjang bulat dan buang air besar di depan hotel. Semua orang berteriak heboh dan orang tuanya pun menarik-narik Soibah agar masuk ke dalam hotel. Semua orang membicarakan kelakuan Soibah dan memohon perlindungan kepada Allah agar dihindari dari azab seperti Soibah. Malam berlalu. Esok harinya Soibah beserta keluarga sedang mengobrol dengan pembimbing umroh untuk menanyakan hal yang terjadi pada diri Soibah ini. Soibah pun bingung, namun di dalam hatinya dia merasakan bahwa itu adalah efek dosa besar dari perbuatan merebut suami orang dan menggunakan pelet. Dan Soibah pun hanya bisa menangis dan memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Ya Allah, nauzubillahi min zalik ya teman-teman. Setelah Soibah pulang dari umroh, suaminya berubah menjadi kasar dan sering memanggilnya dengan nama binatang. Soibah meyakini bahwa itu termasuk efek pelet yang hilang dan bantuan dari Allah agar Soibah melepaskan pernikahan yang tidak berkah itu. Dalam sholatnya Soibah memohon ampun dan berkata, "Ya Allah, ampuni semua dosa-dosaku dan jika langkah bercerai ini adalah yang terbaik, tolong mudahkan." Setelah bermuhasabah diri, akhirnya Soibah memutuskan untuk bercerai dan memulai kehidupan yang baru dengan jalan yang halal, dan dia berkomitmen akan mencari jodoh dengan cara yang baik agar rumah tangganya kelak mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Soibah yang mendapatkan pelajaran berharga di kehidupan ini. Semoga kita yang menonton kisah ini pun bisa mengambil hikmahnya. Jangan sekali-kali kita melakukan hal bodoh agar instan menjadi kaya hingga membuat Allah murka. Yakinlah semua hal yang Allah berikan adalah yang terbaik. Kisah-kisah ini, meskipun terdengar aneh dan tidak rasional, seringkali diceritakan oleh para ustadz dalam ceramah mereka untuk mengingatkan pentingnya menjaga sikap dan perilaku sebelum melakukan perjalanan suci, dan menjaga diri kita agar terjauh dari dosa-dosa. Fenomena aneh di Masjidil Haram bisa menjadi pengingat bahwa ada aturan dan ketentuan yang harus dihormati di tempat suci tersebut. Hal ini termasuk larangan berburu, perang, mematahkan tumbuhan, dan haramnya bagi orang musyrik mendekati Masjidil Haram. Semoga pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga dan mengingatkan kita akan pentingnya kesucian hati dan niat dalam melaksanakan ibadah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.